Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Are you okay? Puasa lancar, aman ya? Belum ada yang hilaf? Hampir hilaf? Hampir ya. Nah jadi semoga nanti puasa dilancarkan ya sampai akhir. Nanti mudah-mudahan kita fleksibel saja. Sekiranya memang memerlukan online, nanti tetap saya akan online ya. Terus di sini itu cukup cukup susah. Jadi kalau kita nggak banyak latihan, kita nggak pahami tiap tips and trik tiap soal itu kita akan kesusahan. Tapi kalau di itu biasanya kita harus banyakin kerjain soal lagi, biasanya akan gampang ya. Tapi kalau sini itu memang kita harus benar-benar latihan karena ada triknya untuk mengerjakan beberapa skill seperti itu. Tapi kalau ini biasanya bisa kita pelajari sendiri. Kemarin sudah ada ya beberapa cara untuk menjawab itu. Nah jadi banyakin mengerjakan soal nanti bisa. Kalau nanti untuk soal latihan bisa juga saya berikan. Nah, SA2 selalu. Saya kok nggak menemukan absen ya. Tapi barangkali, nah ya untuk absen hari ini barangkali kalian bisa tulis kenalan dan link di grup. Gak usah nama nomor 1 juga ini gak usah, jadi kalian langsung nama link itu aja ya. Mungkin satu menit dari sekarang. Pasti kan ada kuota ya. Oke, aman. Materi apa yang akan kita bahas? Materi yang didiskus today. Jadi kita akan bahas basic ya, secara basic sekali ketika kita ada di TOEFL. Sebelumnya kita sudah bahas tentang tulis dan meditasi. Jadi TOEFL itu tidak jauh dari yang namanya aksen tulis, aksen meditasi, tidak jauh dengan yang namanya vokal dari vokal tulis atau meditasi. Dan tidak jauh juga dengan penulisan sejumlah kosakata bagi tulis dan reading. Sebelum kita ke listening terutama dan reading, terutama nanti pada selanjutnya, kita harus tahu kan tenses. Tenses itu memainkan peranan yang cukup penting di dalam TOEFL. Tenses. Nah, mungkin kalian di bahasa Inggris satu pernah membahas atau belajar tenses. Nah, kita akan review lagi. Nah, penggunaan tenses di dalam TOEFL itu cukup penting ya. Jadi ketika kita belajar tenses, kita akan tahu misalnya apa yang diomongkan. Kira-kira yang diomongkan itu relate dengan waktu yang mungkin saat ini yang sudah berlalu atau mungkin yang akan datang. Atau setidaknya kita bisa memahami tentang sebuah soal. Oh, soal ini seperti ini. Nah, mungkin di jawabannya ya, di opsi jawaban A, B, C, D itu mungkin akan muncul sejumlah kalimat. Mungkin bisa kalimat aktif dan pasif. Nah, dulu kalian belajar kalimat aktif ya, ada positif, negatif, interrogatif. Di dalam TOEFL penggunaan kalimat aktif sering digunakan. Namun selain itu penggunaan kalimat pasif ini juga sangat sering digunakan. Kita akan belajar bagaimana kalimat pasif itu seperti apa. Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya yang dipasifkan adalah kata kerja. Misal kata ini, saya membuka pintu, misal itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita mempasifkan? Pasifkan kalau dalam bahasa Indonesia itu identik kata di ya, di titik-titik. Kalau aktifnya mau atau ber, misal saya membuka pintu, maka pintu dibuka oleh saya. Nah, jadi kata membuka jadi kata dibuka, membaca jadi kata dibaca. Terus misal menulis jadi kata ditulis. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Di bahasa kata di dia otomatis pasif. Kalau di dalam bahasa Inggris untuk mempasifkan, misal I open the door, saya buka pintu. Bagaimana mempasifkan? Nah, maka jadinya pintu dibuka oleh saya. Nah, kata open, gimana
pasif dalam bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Indonesia ditambah lagi selesai, tapi kalau bahasa Inggris harus ditambah. Jadi ketika kita belajar pasif, kita tahu bahwa kalimat itu tidak melulu cuma kalimat aktif. Di dalam itu kalimat pasif itu cukup sering keluar baik di soal atau di jawaban. Jadi setidaknya kita tahu oh ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Jadi sambil kita juga nambah vocab. Tenses ada banyak, ada yang ngomong ada 24, ada yang ngomong ada 18, ada yang ngomong 16, mungkin ada yang ngomong cuma 12. Nah, tenses itu jumlahnya sebenarnya dia adalah kayak kecabangan. Jadi kalau gini ya, tenses utama itu kan dia ada di tenses utama itu ada di present tense. Nah, present tense itu dia posisinya di tengah-tengah. Kalau kita kalau kita ambil garis lurus itu present itu di tengah-tengah dia saat ini. Terus future itu yang akan datang. Itu tenses yang pokok ya dalam bahasa Inggris. Terus masa lalu itu past tense. Nah, jadi setiap tense ini dia bercabang. Jadi jumlahnya jadi sekian banyak. Misal present tense itu jadi present continuous, jadi present continuous, present tense sendiri. Nah, terus future itu dia jadi future continuous ada, visible future ada juga. Jadi pokok dari tense ini dia itu bercabang. Jadilah yang biasa ditujukan. Tapi mana yang benar? Tidak ada benar salah. Cuma tergantung dia percabangannya karena setiap tense itu hampir mirip. Jadi kita akan pelajari tense yang umumnya digunakan di dalam TOEFL itu biasanya present tense, past tense, present continuous, past continuous, future continuous itu juga ada present sama past perfect. Kenapa kok bisa jumlahnya ada banyak lagi? Selain tadi present, future, past, lampaunya past tense itu adalah past perfect. Jadi present yang akan datang future, present masa lalunya past tense. Lampaunya dari past tense itu adalah past perfect dan itu dijabarkan jadilah yang jumlah berdasarkan. Apakah semua digunakan dalam keseharian tidak? Paling banter itu 10 kali. Dalam keseharian itu paling itu 8. Kita sehari paling cuma 8. Ya paling cuma itu saja. Paling itu saja. Present sampai past perfect. Nah, terus ketika kita belajar tenses aktif dan pasif kan cukup paling berani. Kenapa sih harus ada kalimat pasif? Nah, jadi esensinya gini. Suka berulang. Terus mungkin pernahnya dengan liriknya. Atau misalnya kalian coba translate mungkin ada di titik-titik ada pasifnya. Atau mungkin ketika kalian nonton film, kalian suka ada yang suka nonton film, punya film favorit atau aktor favorit. Ketika nonton film fokusnya pada apa? Pemain, suara, pokoknya ya, subtitle ya. Nah, atau misal subtitle sibuk bacanya kan, tapi nggak fokus dalam bahasa Inggris. Nah, kemungkinan di dalam komunitas kita, itu di bahasa tulis atau di bahasa lisan. Bahasa tulis itu kayak subtitle, di bahasa lisan itu kayak ketika percakapan, ya, atau misal di radio atau lagu. Nah, itu bahasa lisan, bahasa tertulis yang serba tertulis. Nah, mungkin kalian akan terbuka masih. Mungkin yang pernah dengar atau baca berita misalnya sebuah judul berita itu biasanya menggunakan pasif. Misalnya pemerintah meluncurkan teknologi baru itu aktif ya. Terus bagaimana pasifnya? Misal teknologi baru diluncurkan oleh pemerintah, maknanya agak beda meskipun sebenarnya sama, cuman untuk beberapa judul itu dia apa ya, eye-catching-nya itu lebih ke pasif. Kalau kalian lihat di judul-judul berita, ada yang suka pernah menjadi berita atau apa, itu biasanya seperti ini. Entah itu di dalam bahasa Indonesia ya, itu biasanya judul banyak yang pasif. Jadi kita tahu oh kalimat itu kayak pasif itu seperti ini, dan ini adalah rumus dasar. Ini adalah rumus dasar. Jika dasar rumusnya subjek verb satu. Terus pasifnya gimana? Nah, jadi ketika kita pasif, kita akan belajar yang namanya
untuk tenses yang ada perfectnya sama yang untuk membentuk pasif di semua tenses. Jadi ketika sebuah kalimat aktif itu dia memiliki rumus masing-masing, present tense, past tense, future dan sebagainya, maka untuk membentuk pasif, maka jumlahnya juga sesuaikan dengan rumus aktifnya. Jadi kenapa bahasa Inggris itu sulit? Karena terlalu banyak rumus. Kenapa grammar itu susah? Ya karena ini grammar yang paling susah itu paling di tenses. Maka tenses selalu diajarkan di paling akhir. Yang paling dasar itu grammar itu yang di pelajari itu pasti kata apa dulu? Mesti kata kendal itu mesti. Karena ketika kita SD yang diajari apa? Vocab dulu kan. Tapi diajari grammar, subjek, predikat, terus ini juga pasti vocab. Maka dari itu grammar dasar dalam itu yang pasti diajarkan adalah kata. Baru nanti itu tenses, karena tenses itu kan dia sudah tahap lanjutan dari kata, frase itu kalimat. Jadi verb memiliki relate dengan tenses. Jadi ketika kita belajar tenses, belajar tentang yang namanya kalau misal verb 1 dia sudah digunakan simple present, kita harus verb 2 digunakan untuk past tense, verb 3 digunakan untuk tenses yang ada perfect. Verb 8 digunakan untuk tenses yang ada continuous tense. Verb 1, 2, 3 hafal ya, bisa ya. Kita akan ke sini. Untuk regular pernah diajarkan ya. Kita akan menjelaskan dulu. Jadi kan kalau kata kerja itu ada namanya regular. Regular verb itu yang seperti apa sih? Kata kerja yang seperti apa sih? Regular. Kata kerja yang endingnya di akhir apa? Regular verb. Regular verb itu kata kerja yang beraturan atau tidak beraturan? Kata kerjanya biasanya di ending apa sih? Pernah diajari sebelumnya? Dan kalau mungkin kita akan bahas sedikit nanti tenses kita di depan, karena ini dasar sama semua. Oh, regular itu beraturan. Nah, beraturan itu contohnya apa? Salah satu kata kerja yang beraturan itu verb 1, 2, 3-nya apa? Misalnya, contohnya apa? Jam? Bisa, jam itu melompat. Verb 2, verb 3-nya di ending apa? Ed. Nah, terus kalau misal kayak kata ini menggunakan use USE misalnya, kira-kira verb 2, verb 3 di ending apa? D kan, bukan ide kan. Jadi D-nya tetap satu kan, tapi juga ditambah dengan regular verb itu adalah kata kerja yang dia itu di ending D atau ide pada verb 2 dan verb 3. Namanya juga beraturan, ya nggak sih? Namanya juga beraturan. Kalau di dalam tenses, kan relate dengan verb. Jadi mau belajar tenses, setelah saya menghubungkan kata kerja. Kata kerja kan ada bentuk 1, 2, dan 3. Kalau reguler bentuk kedua dan ketiganya itu pasti sama, bisa ending D atau ed. Nah, di sini atau berarti kan ada aturan. Ada kata kerja yang bisa di ending ed, ada kata kerja yang harus di ending D kan seperti itu. Kenapa use itu tidak tambah D? Kenapa kayak kata jam tadi melompat tambah ed? Nah, ada aturan. Jadi setiap perubahan kata di dalam bahasa Inggris apapun itu ada rumusnya. Kata kerja yang harus di ending D ada rumus, kata kerja yang harus di ending ed ada rumusnya. Benda
setiap perubahan kata dalam bahasa Inggris itu ada rumus sama. Tunggal ke sama kayak perlu apa ya, singular plural itu kan ada. Kenapa book jadi books? Kalau bahasa Indonesia kan buku menjamakkan jadi buku-buku. Ada namanya reduplikasi kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau dalam bahasa Inggris kan nggak mengenal namanya reduplikasi book jadi books, bukan buku kan? Kenapa book jadi books? Nah, terus misal kenapa kata apa lagi ya? Misal kotak box, kalau kotak-kotak jadi boxes. X ya, dan X tambah X. Kenapa? Nah, itu ada rumusnya. Nah, mungkin kita bisa disebut tambahan sedikit. Ada rumusnya. Apalagi kata kerja yang harus di-edit itu juga ada rumusnya. Kebanyakan kata kerja itu di-edit. Kebanyakan. Saya ambil familiar saja ya. Misal kayak kata ini, menambahkan. Nah, kedua, ketiga. Menambah, set, menerima, kedua, ketiga, sender, menerima. Sinonimnya kata prinsip. Bahasa Inggris itu sinonimnya banyak sekali. Maka dari itu kosakata dalam bahasa Inggris itu mungkin bisa 2 sampai 3 kali lipat dari bahasa Indonesia. Kamusnya tebal. Indonesia ada, Indonesia ada. Itu kalau mau boleh. Ya tadi juga mungkin berjawab. Nah, mungkin dulu pernah kamus bahasa Inggris yang ekor itu kamus pamungkas zaman SMA. Kalian mungkin dulu itu kalau saya dulu di bahasa, otomatis saya kamus harus wajib punya. Kamus itu Indonesia Indonesia sama Oxford Inggris. Nah, terus bisa kayak kata apa gitu? Panggilan aks. Oxford sebenarnya Oxford bertanya bisa tergantung konteks ya. I want to ask the question, tapi saya mau bertanya atau misal I want to ask something, mungkin saya ingin meminta sesuatu atau bertanya sesuatu tergantung konteks ya. Nanti kedua ketiga easy. Terus misal kayak kata halo sidang, biasanya kalau di sistem ya. Terus misalnya kata apa ya? Answer, menjawab. Nanti dia kedua ketiganya tambah. Terus misal kata ya, ambil nomor biar aja ya. Itu kalau salah lagi jadi jawab sama. Apa ya? Ya. Nanti kedua ketiganya. Nanti kalau itu materinya dasar. Ini materi bahasa Inggris saya. Nah, jadi syaratnya kan satu, kalau satu baru dulu gampang pinjam. Kedua ketiganya tambah ed. Ketiga bisa juga untuk pasif di brush, terus menyikat, menggosok bisa. Brush, nanti yang kedua ketiga tambah ed. Terus misalnya ini gampang nih, boy yang suka masak ini instan kan belajar di belakang terus, nah tambah itu. Bukan mau makanan apa ya? Kata kerja loh ya, ini akhirnya bisa buku, tapi kalau kata kerjanya booking, memesan, terus order kan juga memesan nih, sama-sama memesan banyaknya beda. Kalau order itu pesan makanan, aku mau order makanan di pas, aku mau booking makanan nggak pas, booking itu pesan untuk tempat. Aku mau booking makanan nggak apa, kalau booking tempat ya, kalau nggak booking misal perlu atau enggak ya tempat makan. Aku mau booking makanan aneh, aku mau order tempat juga pas. Nah, sama-sama memesan di dalam konteks. Bahasa Inggris itu kayak gitu, kayaknya sinonim artinya sama tapi konteksnya gitu. Nah, jadi kalau pakai id, book itu juga artinya pasif. Berarti kalau sudah book berarti dipesan, kalau full book berarti sudah dipesan semua.
call, memanggil, bisa juga menelpon. Itu konteks yang lain berarti bisa dengan telepon. Nanti apa? Terus kalau akhirnya miss call berarti panggilan yang tak terjawab. Miss call. Kemudian juga bisa ketika dia kata sebuah kata, dia juga bisa membentuk sifat. Ini gampang ya. Clean, membersihkan. Pakai ide. Plan, memanjat, nanti tambah ide. Memasak. Kalau dalam bahasa Inggris, terkadang ketika dia dalam bahasa Inggris kan ada ya, kayak apa ya, vokal itu kayak A, I, O, E, O. Ketika dia jejer dua, dia nanti dibacanya apa? Kalau biasanya dalam bahasa Inggris itu ketika ada O, bacanya itu panjang. Panjang itu berapa harokat, misalnya berapa puluh kali. Ya pokoknya dia kan dia nggak gitu ya. Nah, biasanya kalau double O dia jadi U, kalau double E jadi I panjang. Bisa melihat sih. Ya, terus bisa kayak kata apa lagi ya? Double O, double. Kalau double ada cuma double O sama double E. Double E ada nggak dalam kosakata bahasa Inggris? Nggak ada. Kata yang double I, A, nggak ada. Adanya O, E, U nggak ada. Terus ada lagi, ketika ngomong bahasa Inggris kayak si melihat itu sah. Kalau dia perempuan kan juga she ya, dia pakainya she. Kalau bahasa Inggris itu salah ngomong sama arti. Itu kan itu juga harus kita harus hati-hati. Si melihat sah pakai sah. Kalau she dia perempuan pakainya she. Atau bahasa Inggris pakainya she. Nah, sama she. Oleh itu berarti dikumpulkan oleh ya. Oleh itu pemerintah, oleh ya. Terus bisa kayak ambil penyambungan. Kalau connected berarti tersambung. Yang ada adalah sebenarnya ada di sini tapi tak. Nah, terus ketika tidak semua kata kerja, beberapa kata kerja yang bukannya dis itu menunjukkan tidak. Berarti kalau disconnected tidak suka, tidak suka dislike. Setuju agree, tidak setuju disagree. Jadi ada kata kerja yang dia sudah otomatis negatif. Kata kerja kan negatif kan harus tambah ya. Tidak semua kata kerja tambah karena ketika mulanya bisa atau mulanya misalnya bacanya kan A, itu juga bentuk negatif. Kayak nanti kita akan belajar contohnya. Consider, enggak. Terus beberapa kata kerja ketika nanti dia di ending ER atau OR itu nanti jadi orang. Bermain play, terus jadi player tambah ER jadi main dia jadi orang. Game, bermain, gamer jadi pemain game. Terus bisa kayak kata si penyanyi, singer jadi penyanyi. Speak, berbicara, speaker jadi pembicara. Speaker bisa juga benda, bisa juga kita berbicara. Terus bisa kayak kata ini. Apa lagi ya? Macam berjalan aja ya. Nah, konversi mempersingkatkan. Aku mengajar aja ya. Jumlah reguler itu lebih banyak dari reguler. Jadi kalau banyak itu 60 banding 40 atau 70 banding 30. Maka ketika kita menghafalkan harusnya irreguler karena jumlahnya cukup terbatas. Kalau reguler berarti dia selain yang irreguler. Cover
Menyampuli bisa, menutupi bisa, ya. Over by berarti deliver gampang bisa. Deliver order sangat, deliver tadi sampai. Kenapa sih setelah tersampaikan? Desain, merancang atau mendesain. Nanti bagaimana desain yang baik nanti dirancang oleh pengembangan. Nah, saya develop, dia tambah developer jadi pengembangan. Saya sudah semua kata kerja itu berapa? Jadi itu yang mengatur. Maka kalau tambah OS jadi direktur. Jadi orang yang mengatur. Nah, mereka didisconnect, tidak tersambung. Nanti kalau sudah kayak gitu nggak perlu pakai discover. Itu kecualian ya. Discover. Itu kecualian. Tidak semua dis, tapi ada kata kerja yang dia dari sananya dis tidak membentuk tiga. Discover itu yang menemukan. Discovery creator kan dia suka menemukan sesuatu yang baru. Diskusi, stop, mengganggu. Mundur. Oke, nanti kedua ketiga tambah ed. Contohnya berarti kita unduh atau diunduh. Kalau itu enggak. Kadang kita familiar dengan sekali karena kita bahasa Indonesia bingung. Kalau kopi, menyalin. Bukan kopi minum loh ya. Kalau pas tuh menempel. Tahunya kopi pasir. Kopas. Bisa naik kata apa? Menyelesaikan usaha aktivitas namanya finish atau sinonim. Nah, ya pakai itu ya, nanti pakai itu. Enjoy. Nanti, expand. Merek ya, bukan merek ya. Expand, memperluas. Expand. Bukan aspek. Dan aspek itu panjangan negara terlalu lebih dan nanti kalau expectation itu ada ekspektasi, kalau expect itu harap. Kayak itu juga misalnya expect, express, cepat. Ini tadi ya, mengakhiri selanjutnya kata fix. Memastikan. Fix itu memastikan, menentukan, bisa artinya bahasa fix ya. Terus misal sama default. Kalau kertas jadi bukan. Kalau mengikuti, berarti untuk diikuti followed by, berarti diikuti. Kalau following berarti ingat artinya sedang. Kalau aku, nah dibandingkan ini berarti tidak mengikuti. Nggak selalu pakai is ya, pakai u dan bacanya. Huruf u itu kan dibaca a, huruf u. Lalu misal gampang gathering. Kamu tentukan orangnya, berarti gathering orang yang tentukan orang. Kalau koleksi itu lebih ke benda, kalau sama mengumpulkan.
kontennya beda. Berarti itu kayak ngambil rampas bisa, ambil take over mengalihkan apa ya banyak. Kalau tadi, aduh kepas makanan, makan saya. Tak tahu ya, cuma makanan ya. Sekarang sudah bayangkan kan? Kalau Happy tolong saya. Ya Happy tolong aku. Happy. Bisa. 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 Maksa. Nah. Bisa berarti dimasak. Bisa dari masak atau dari bahasa bisa. Dan aku bisa sudah terpasang misalnya. Banyak juga yang dia itu kayak sesuatu bahasa Indonesia. Bisa kayak kata berlanda dulu yang familiar saja. Investasi itu istilah apa ya? Serapannya investasi. Join. Bergabung bisa mengikuti bisa sinonimnya tadi follow bisa follow bisa join bisa juga ya. Sama dia sinonim. Nah tadi jamu lompat ya. Benar enggak? Nanti tambahin. Nah, oh tentu sejumlah kok. Kalau sejumlah kata kalau dalam bahasa Inggris ketika ada konsonan jejer, salah satu konsonan itu harus nama. Jadi bacanya bukan no, tapi no. Kayak tadi HNU bacanya bukan aino, aino. Belum no itu kayak salah. Terus belajar kalau di surat kayak kata tulis WRIT bacanya right, right. Kalau kayaknya right bukan writing ya. Nanti ada kata lagi bisa. Tertawa. Ini membatasi. Ini itu berarti terbatasi. Ini itu edition berarti edisi terbatas. Listen, mendengarkan. Bacanya bukan listening tapi listening. Nah, listening yang masuk ke S. Nah, ini caranya gimana? Kayak tadi bisa kata now sama rap itu ya kuncinya sih sering keseringan aja nanti bisa sendiri. Ini bagian dari transaksi. Loh, mengunci. Kalau pertanyaan angka berarti tidak. Nah, kalau berarti terkunci, kalau angka berarti tidak terkunci. Maintain ya, bukan mantan. Nanti bisa jawab. Maintenance, maintain ya mengatur apa ya? Menghindari banyak hal sih. Itu yang kami lakukan. Menyelesaikan kalau itu bisa tapi kalau misalkan ada tayangan program saldo miskin ya, miskin jangan lewat ya, jadi bisa artinya melewatkan, bisa artinya rindu tergantung konteks ya. Mix, campur. Mau butuhkan atau
spesial pernah warna atau menawar offering, nah biasanya open. Order tadi memesan khusus yang non tempatnya. Jadi kalau pesan ya, kalau misalnya pesan baru Uber ya, bisa jadi pesan kalau misalnya janji-janji tapi enggak Uber pun ada ya, cuma wacana kan. Oh ada ya wacana dari awal tapi belum jadi tapi kan udah merasa berapa kali sama order ya, wacana ini tentang kalau harus makanan ini mau booking tempat respon, tenang berarti. Nah
Nah, responder kita dapat itu. Kita bisa kembali membalas cerita apa? Kembalikan. Request. Sinonimnya tadi ask, minta, memohon. Tapi kalau ask tadi bisa kita meminta, dia memohon, bisa kita bertanya. Review, meninjau ulangnya. Pasti. Search, mencari, sinonimnya kata SEK, cari mencari. Find juga dia mencari atau menemukan. Ya, cuman search itu dia random, nanti find itu ketemu. Memilih, sinonimnya kata choose, memilih. Berarti kalau selection berarti di selection berarti pemilihan. Scan. Mungkin dari scan. Nah, ini kata nggak ada. Kenapa bilangnya bahasa Indonesianya apa ya? Scan. Screen. Berkas jelas. Pasal. Jam-jam sekarang aman. Jadi yang selanjutnya kata beda tadi ya. Screen sama apa itu sama. Sign. Kan ada yang memberikan gambaran. Oke. Itu akan spray. Bukan spray. Kasut ya. Spraynya step. Start itu sinonimnya kata memulai. Suggest. Sugesti, berarti sugesti itu apa? Menyarankan, mempengaruhi. Nah, support. Kan kalau pakai R berarti kan support. Kalau support itu baik berarti didukung. Switch. Oh, ganti ya. Switch itu kan ganti. Kalau tambah on, switch off berarti menyalakan listrik lagi. Lalu switch off gimana? Sinonimnya kayak kata turn on, menyalakan untuk lampu listrik. Kalau turn off mematikan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya idiom itu kayak kata turn on, turn off. Dia terdiri dari dua kata tapi artinya satu. Dalam bahasa Inggris kata kerja bisa berbentuk juga bentuknya kayak frase. Kayak kata bangun tidur, get up. Gak bisa diartikan get mendapatkan atau atas maksudnya gimana? Loncat, seperti itu ya. Jadi kayak get up, turn on, turn off, switch on, switch off. Nah itu kayak namanya itu kata kerja, tapi dia artinya satu meskipun dia ada dua. Terus saya katakan nanti saya login, masuk itu susah nggak? Kalau login bisa. Aku mau masuk masih aku mau login kelas nggak bisa. Itu sistem kalau kelas ruangan pakainya kalau keluar belum mau. Dan nggak bisa aku mau bisa masuk kelas aku mau login kelas bisa ini sistem. Email, nah akun kita pakainya login terus tadi ya. Terus kayak sign in masuk, sign up buat sign up kan daftar ya pasti kayak di sosial media sign up itu terdaftar sebenarnya apa? Register kan daftar. Terus kayak apa ya? Log on
tes menguji tes. Tadi apa aku? Belum. Fisik. Fisik. Oh, nanti. Wait, belum. Bukan apa ya? Wash, cuci. Bacanya wash, bukan bus. Bus itu tuh salah nanti sama apa ya? Mengucapkan salah bus. Bus itu tuh kalau ini wash, buat jalan-jalan ini ngerti kan? Nggak jalan-jalan di mana tuh Indonesia kayak dia nggak bisa suka. Kalau gini kan kan gini. Nggak apa-apa kayak buat menginginkan, ingin bisa juga. Buat berarti diinginkan, dicari, kan biasanya kalau kalian lihat di brosur itu kan ada dicari atau diinginkan. Watch, melihat. Watch itu menonton, melihat tapi untuk TV. I watch TV, I watch a movie. Melihat, selain itu ada kata si itu melihat, oh just I see you, aku melihat kalian jangan sebatas melihat. Terus satu lagi melihat itu pakai look, LOOK, bacanya look ya bukan look. Look itu melihat tapi dia lebih menatap juga. Look at me berarti tatap aku. Jadi kalau misal terjadi penggunaannya misal saya mau nonton TV, I look TV gak ada. I see TV gak ada. You see TV nanti net ya. Yang pasti watch TV atau watch a movie. I see a movie. Nah, I watch a movie. I see itu bisa. Kalau lu baru kayak ini tadi, tatap aku lebih tadi tapi ini. Jadi kalau mau kembali ya, berarti dikasih ini atau watch itu bisa. Sama-sama melihat teman-teman tapi beda konteks. Water air ya aku. Betul bilang, yes. Jadi apa ya? Jadi apa itu bagiannya siapa ya? Menyurati apa ya? Bersurat ya, bersurat maksudnya, Nah, kata kerja yang endingnya itu sudah tidak tambah D. Bisa kayak kata ini. Advisor, senyap, rangkap, sinonimnya saja. Admire, mengagumi. Kalau tambah pengagum, sekret admire berarti pengagum dalam bahasa Indonesia. Announce, mengumumkan. Nah, kalau announce berarti mengumumkan, oke. Applause, karena dia sinyalnya karena clap, ya CLAP. Nah, sinonim dan kata kerja itu sebenarnya banyak kok, agree, setuju. Ya, dia double adanya agree nanti. Kata arrive, tiba atau sampai nanti tambah. Approve, menyetujui nanti tambah. Mengatur, menyusun. Mangga membakar roti biasanya. Itu makan lagi kok ada nasi. Believe, mempercayai. Believe me, percaya. Sinonimnya kan itu trust, TRUST, trust juga percaya itu. Change, mengubah, change, terus mendukung. Kembali,
Ini kami takutnya saya menulis membuat atau menciptakan, atau tidak ya, diciptakan oleh dance, menari, desain, memutuskan, decline, sinonimnya kata reject atau refuse, menolak. Decline itu sama dengan reject. Ini juga familiar, familiar. Describe apa ini? Menggambarkan. Emphasize, menekankan. Itu dengan menekankan itu ya. Menekankan itu lebih berjelas. Mendorong untuk mendukung Indonesia. Escape, gampang. Melarikan diri atau kabur. Escape itu artinya lolos atau kabur ya. Kalau dokter biasanya memeriksa. Terus kata explore, menjelajah atau menjelajahi. Explore. Forge, memaksa ya, memaksa. Banyak itu kita bukan langsung, enggak. Sebagian isi kan forge itu banyak ya. Dalam bahasa Inggris, penyumbang kosakata banyak itu asli kata kerja, kata benda sama kata sifat dan banyak di situ orang info ada sinonim. Kayak pemandu, urgen dari pemandu, menghandle nih, menangani, mengambil alih. Nah, bisa juga ya. Membenci, tidak menghalih. Berharap, sebaliknya kata berharap. Membayangkan ya. Improve, meningkatkan. Sinonim juga, tahu familiar ya. Ini sama, ini fight. Pengunjang, ini fight. Mengajak sama sedang juga bisa. Judge, menjudge sebagai makhluk. Jangan menjudge apa? Jangan. Nah itulah pokoknya ya. Jangan menjudge ya. Udah saya jadi sakit banyaknya ya. Menilai. Nah, menilai pengangguran. Jadi itu kayak juga bisa tahu kayak hakim mengajukan, memutuskan, mulai menyukai, dislike tidak menyukai, dislike. Live itu tinggal, bukan meninggalkan tinggal. Tinggal itu stay. Dia sinarnya kata stay tinggal. Tinggal itu artinya tinggal menghuni. Kalau meninggalkan itu kalau bacanya sama-sama nih bahasa Inggris itu banyak. Tulisannya beda, tapi bacanya sama. Satu artinya live tinggal, satu artinya live meninggalkan. Nah, jadi sama apa ya? Beda tulisan sama bunyi itu banyak. Ada juga tulisannya beda, bacanya sama. Misalnya kata hari sama laki-laki satu sun, satu sol, bacanya sama. Itu
konteks. Konteks menemukan. Love, cinta. Maksudnya move. Memindah, atau berpindah. Kalau move on, pindah lagi. Aman kan? Tadi aman. Nah, yang tadi yang connect kan? Mulai. Untuk saya kalau mau itu, berapa? Prepare. Oke, menyiapkan. Prepare. Terus kami sambil promise. Janji. Provide. Menyediakan. Purchase. Biasanya nih kita bisa dengan apa harus purchase gitu ya. Keluar penjelasan. Membeli. Di beberapa aksen tuh purchase itu artinya membeli kayak gede-gede bahasanya purchase itu kan baik. Sinonim membeli, purchase sama baik itu sinonim satu regular satu dua. Kayak kata ini realize menyadari isi tadi sinonimnya saja. Nah ini reduce mengurangi dari tadi sinonimnya reject sama decline. Release oke bisa remove menghapus sinonimnya reserve itu sinonimnya kayak buku reservasi sama reserve itu sinonim. Rescue ya menyelamatkan berarti penyelamat. Require dia sinonimnya kata-kata bukan save menyimpan ya nanti pakai itu. Smile senyum ya. Smoke biasanya ya typing itu berarti salah seperti upgrade. Meningkatkan level ya, tapi bisa meningkatkan ya, tapi secara kualitas ketika kata kerja nya dirubah jadi I baru tambah ED, tidak banyak kata poin pertama nanti jadi offline. Terus kayak kata carry bukan ketinggalan bawa nanti jadi sharing. Karena tadi kan berarti aku bahas tapi ketinggalan ya. Itu mirip lah. Kopi menangis. Right. Right. Balas kalau namanya answer study belajar nanti jadi study ya bukan study right. Terus kalau kata saya nyanyi kalau mesti ambil lagi ya kata saya yang ending vokal A I O E O P S Y nggak perlu diubah tapi langsung tambahin. Saya kata play main jadi play berdoa ibadah
tinggal bisa tetap bisa stay jadi berarti tetaplah bersama. Terus, nah ada beberapa kata kerja yang kedua ketiga itu gabung konsonan ya. Nah bisa kayak kata cancel. Nah ini tambah itu ya kata cancel aja nih berarti batalin aja misalnya. Kata-kata klaim tepuk drop menjatuhkan rencanakan seperti itu. Ya jadi berhenti waktu maaf ya sekarang aja yang benar sambil nah kalau reguler tadi beraturan kalau irregular berarti tidak beraturan ya yang tidak beraturan itu tidak hanya selalu perasaan dan kehidupan namanya juga gak beraturan berarti kedua ketiganya itu mungkin bisa sama mungkin bisa berbeda kuncinya apa salah jadi untuk hal-hal sudah paling reguler selebihnya dari dia reguler ada kata kerja yang sinonimnya regulernya ada irregular ada kita akan terus misal ini form satunya SMA itu kira-kira keduanya apa? SMA keduanya kuncinya SMA itu present kalau itu di past tense was dan bukan itu kuncinya itu di mana? Bahasa Inggris itu ada yang bunyinya ada yang kalian mau itu tuh bilang itu berarti dia ini bus kalau bos itu kan nggak boleh pada sama sambil aja sambil hafalan form 1, form 2, form 3 nah begin sinonimnya start memulai form 2, form 3 kalau bisa nggak bisa bacanya tulisannya what is break? Apa itu break? Memecahkan, mematahkan. Kalau kaca break, ya. Nah, memecahkan itu nggak sesuatu gampang pecah. Bisa juga kita mematahkan misal berarti. Maka ketiganya broken. Itu berarti dipatahkan atau dipecahkan. Kalau broken kan berarti ada yang di. Terus, nah, familiar aja, baik. Kedua, ketiga. Ya kayak kata gue sama pembuat ketiganya sama. Cus, memilih, cusan. Apa ini apa? Dudit dan mengerjakan. Kayak kata ini ground. Biasanya kalau kata kerja verb satunya endingnya itu W, biasanya verb duanya OW, verb tiganya EW, biasanya verb tiganya WN, ground, tapi nggak semua. Jadi minum. Ini breakdown. Ini break, ini baca break.
dua tidak drop. Kalau tambahnya driver jadi kalau dari itu dari itu sudah dapat ke atas. Maka dari itu kalau tes drive pasti tes mobil, ada tes drive naik motor atau naik sepeda. Tes drive itu pasti roda ke atas. Kalau roda tiga habis. Oh yang berbeda ya. Pokoknya dari itu mau mobil ke atas. Kalau untuk motor pakainya aerodinamik. Mengendarai kaki usul dan dua. Rider itu pastinya dia pengemudi roda dua. Terus saya katakan ini, fine, menemukan sinonimnya pasti akan search. Fine, found, ya. Berarti kalau sampai sini menemukan atau mendebar lagi menemukan ini. Saya katakan ini, forget, lupa, forget, berarti yang dilupakan. Kalau kita anak forget berarti yang tidak bisa di bacanya pai. Kalau ini
Kalau proof, udah itu kan membuktikan, ya. Proof, ini retro dari nomor 2 ya. Nah, retro dari nggak tambah r jadi kita itu ring berbunyi jadi ring run berlari jadi run si melihat si terlihat kalau tidak terlihat aksi tidak terlihat jadi saya kesan aksi tidak terlihat sejak say or sign mengatakan say or sign katanya aku ingin ngomong kalau sign nah itu satu nama itu say kalau say karena ada sign kalau say menjual sold tadi kalau sold up tadi terjual sold tadi terjual ini bahasa online send mengirim ya menjual tidak pakai T show menunjukkan ya show kayak apa ini yang mau dapat sih menyanyi kedua tidak misalnya Samsung bacanya jadi kalau misalnya bahasanya gini itu kalau sekarang misalnya gitu ya zaman masih muda ya sekarang zaman itu beberapa tahun itu kalau itu sih kesal maksudnya karaoke bahasanya sih kesal itu karaoke kan lagu sing song gitu maksudnya yang karaoke duduk bukan satu slide pakai spend habiskan pakai spend spill itu menunjukkan spend berdiri spend maka jadi sweet menyapu nanti jadi swipe. Nah, terus bagaimana kita tahu tuh kedua tidak kembalikan ke konteks sama akses. Swim, berenang. Swim, swim. Berair. Swim, swim. Bukan swim ya. Lainnya cek gampang atau tag ya, tapi cek ya, cek berarti diambil kalau misalnya foto ya, tag bayi diambil each mengajar ya, tidak tahu tadi menjelaskan apa ya diceritakan atau tidak diceritakan memikirkan kedua ketiganya tahu answer oke understood saya katakan lagi ya ini nih right written by dan ditulis terus ada beberapa perkecualian yang 1, 2, 3 nya sama mungkin bacanya sama tulisannya
full ya. Saya kata harusnya untuk memasukkan data itu racun kata kerja pun ya itu apa ya keletakan ya read membaca kayak kata read itu menyewa kayak kata saya mengatur ya dengan sama seperti menyebarkan dan seperti itu dan itu seperti itu ya. Nah next nanti kita ke tesis nanti biar gampang ya. Next kita akan bahas dulu aplikasinya nanti biar kita langsung masuk soalnya ini apa ya, sambil kita juga belajar biar nanti kita memahami mungkin soal dan jawaban kita bisa paham. Jadi intinya bahwa kata kerja itu sinonimnya banyak, misalnya regular atau regular. Kalau aku mau hafalkan ya hafalkan dulu yang di irregular sebetulnya bahasa dia. Jadi seperti itu ya. Untuk regular itu juga ada rumusnya. Jadi kita asal ditambah D atau ED atau kayaknya itu pakai D atau ED ya. Gak ada kayaknya. Terus grammar kita seperti pasti. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Maaf ya. Saya sudah pernah sampai